dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok di kelas 2B Ilmu Pemerintahan akan menyajikan materi terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sebelum kami menyajikan materi, terlebih dahulu kami perkenalkan diri kami masing-masing. Saya persilakan dari teman saya dari sebelah kiri. Baik, selamat siang juga Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Andre Wangge, kelas 2B Prodi Ilmu Pemerintah. Terima kasih Pak Andre. Saya sendiri Maximil Septinus dari kelas 2B Ilmu Pemerintahan. Sekarang saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elisabeth Nafsiani Mama, kelas 2B Ilmu Pemerintahan. Saya bekerja di kantor Lurah Tanjung. Sekian. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Ima Julia Akira. Saya kelas 2B dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya bekerja di kantor Kesbang Polda Inde. Terima kasih. Selamat siang, nama lengkap saya Albert Sroga. Saya kelas 2B, bekerja di kantor desa dari Desa Mukuriku. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Devordinoya, kelas 2B. Terima kasih. Kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas materi tentang politik sebagai adalah politik mana media individu atau menyampaikan gagas atau pola pikir dan lainnya, serta dipandang sebagai media mana untuk melanggar kekuasaan penguasa. Nah, penguasa ini dapat disebut sebagai individu atau yang memiliki menyampaikan sebuah pemikiran dan kreativitas untuk mempengaruhi yang lain. Individu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama tentunya memiliki strategi dan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam berpolitik, strategi politik itu sangat penting dan menjadi bagian tersendiri dalam berpolitik. Bahwa ketika menjalankan suatu strategi, kemudian berubah haluan atau strategi tersebut, itu merupakan sebuah permainan yang sangat luar biasa. Seseorang yang bisa memainkan strategi politik dengan apik atau menarik, maka dia bisa menyebutnya sebagai seni dalam berpolitik. Seni tidak hanya pada sesuatu yang bisa dilihat dan disaksikan, tetapi juga bisa dirasakan dalam sebuah strategi politik yang berlangsung maupun yang sudah berlangsung. Mereka yang berhasil menang di tujuan yang diinginkan bersama akan merasa senang. Senang dalam hal ini karena mampu menjalankan indah sulit. Tetapi mereka lah di atas sesak akalahannya. Mereka tidak pernah diam dan menyerah. Itu akan mengatur strategi bagaimana pan agar bisa dan mengalahkan musuh tersebut. Seni politik yang telah menjadi evolusi dan lagi ke depan. Itulah sekilas pembahasan. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman. Saya akan menyajikan materi dengan topik politik sebagai hubungan publik. Adapun beberapa tujuan dari politik sebagai hubungan publik adalah: yang pertama, menciptakan soliditas dan kohesivitas internal organisasi melalui upaya pelayanan publik internal sehingga seluruh komponen dan sumber daya politik organisasi bisa dioptimalkan. Yang kedua, menjembatani hubungan organisasi dengan publik eksternal dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program dan tujuan khusus organisasi. Yang ketiga, memperoleh penemuan-penemuan
penyimpulan dan rekomendasi atas sejumlah isu dan dinamika politik yang berkembang. Yang keempat, mengetahui secara posisi kekacauan, kekuatan, kelemahan, dan peluang serta tantangan organisasi di tengah hubungannya dengan berbagai pihak di internal ataupun eksternal organisasi melalui evaluasi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya pendekatan publik, hubungan publik politik. Yang pertama yaitu hubungan politik dengan publik. Pendekatan relasi politik dengan publik terpengaruh oleh praktik hubungan publik di Amerika. Fokus pendekatan ini pada proses identifikasi, pencarian, dan pengaturan hubungan dengan kunci audiens. Yang kedua, paradigma politik Grunigian. Pendekatan paradigma politik Grunigian banyak ditekan di dalam Eropa, yakni cara menciptakan pemahaman bersama antara organisasi publik. Yang ketiga, high politik, yang merupakan kerja publik relation atau yang mengambil peran publik, misalnya to make noise, perhatian khalayak. Dengan demikian, pendekatannya banyak dilakukan melalui media dan penggunaan press dan building personal relationship. Wartawan bekerja menonjol pendekatan ini, jadi orang menjadi utama. Yang berikut, persuasi politik merupakan sebuah pendekatan pluralis yang memberikan power relationship tidak sama. Langkah persuasi merupakan upaya mendapatkan informasi dan mengaku. Selanjutnya, manajemen hubungan politik. Tujuannya adalah memberi tekanan lobby dalam kebijakan pemerintah. Pendekatan ini memahalkan ide dan kontak terhadap individu-individu aktivis organisasi, termasuk kita sebagai siswa, yang menjadikan dari kebijakan komunitas. Selanjutnya, manajemen politik. Pendekatan ini menekankan manajemen atas hubungan dalam identifikasi, pengatur perubahan pada reputasi organisasi. Yang karakteristik hubungan publik. Karakteristik hubungan publik menurut Herianto dan Zasi 2012. Yang pertama, tujuan untuk membuat mengarahkan untuk tujuan dan politik organisasi, dan bertujuan untuk mengajukan atau politik kepada pihak lain. Yang kedua, hubungan secara menjalankan proses komunikasi untuk mengaruhi lingkup politik. Yang ketiga, adanya mekanisme yang sistematik, biasanya tidak berjalan swiss, dilakukan dengan ranah yang terarah, sistematik, dan berkesinambungan dalam pencapaian tujuan organisasi. Terakhir, manfaat hubungan publik politik masih menurut Herianto dan Zati 2012. Ada manfaat. Yang pertama, dapat membangun aktivitas kelompok dan lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara lebih alat karena dilakukan secara terencana dan atur atau berkesan. Baik, selamat siang untuk kita semua, Bapak dosen yang terhormat, teman sekalian. Untuk kali teman-teman untuk membawakan poin politik sebagai kompromi dan konsensus. Dasar politik seringkali dianggap sebagai suatu untuk menyelesaikan konflik atau solusi konflik melalui kompromi dan negosiasi dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi
kekuasaan secara nyata. Menurut Bernard Crick dalam In Defense of Politics 1993, karena konflik tidak bisa dihindari, maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan, maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja, tetapi dapat dipecahkan melalui kompromi. Politik dalam hal ini dianggap sebagai kekuatan penuntun menuju keberadaban yang menjauhkan masyarakat dari pertumpahan darah. Saya ambil kesimpulan atau contohnya yang secara real bahwa kita di Kabupaten Ende yang saat ini lagi ada beberapa persoalan yang terkendala politik yang sangat identik yang ini terjadi adalah soal Wakil Bupati Ende yang mungkin masih ada persoalan. Di saat itu para penguasa politik biasanya mengambil jalan kompromi untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam rangka dapatkan konsensus atau kesepakatan. Hal-hal itu yang biasa selalu dihindari untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, semacam pertumpahan darah atau memang salah paham antara salah satu pihak dengan pihak yang lain. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang kompromi dan konsensus sama dengan pembagian alokasi. Pembagian atau distribution dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Dalam ilmu-ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, atau sesuatu yang mempunyai harga. Oleh karenanya, ia selalu dikejar oleh manusia untuk dimiliki nilai tidak saja bersifat konkret, seperti rumah, tanah, maupun bentuk-bentuk kekayaan material lainnya, tetapi juga bersifat abstrak, seperti penilaian atasan kepada bawahan, kebebasan berpendapat, atau kebebasan berorganisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ilmu politik sebagai kekuasaan. Ilmu politik mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpukan kajian ilmu politik bermacam-macam. Kegiatan adalah suatu proses sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Menurut Syarbani, tumpuan kajian ilmu politik adalah upaya-upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, dilihat dari aspek kenegaraan, ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga negara, serta hubungan kekuasaan baik sesama warga negara. Melihat penjelasan di atas, kajian ilmu politik meliputi teori ilmu politik, lembaga-lembaga politik seperti Undang-Undang Dasar, Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Sekian. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya membawakan ini tentang ilmu politik kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna
melanjutkan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kekuasaan bersifat Kemudian pembagian kekuasaan menurut dasar fungsi dalam pemerintahan dinamakan pembagian kekuasaan secara horizontal, yang artinya menunjukkan pembedaan fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dikenal dengan sebutan atau pembagian kekuasaan. Dengan legislatif, eksekutif, yudikatif dapat melekat dan jabatan pun pada orang tersebut. Maksudnya ada satu, possession power, kekuasaan melekat pada posisi dalam sebuah organisasi. Contohnya menjadi ketua B dalam universitas. 2. Kekuasaan berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya. Yang